Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Berjumpa lagi bersama Bapak Guru di video pembelajaran berikut. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Salah satu organnya yaitu paru-paru. Sebagai manusia yang bersyukur, kita wajib menjaga organ tersebut. Karena jika tidak menjaganya, akan terserang penyakit. Apa saja sih penyakit yang menyerang paru-paru kita? Dan apa saja penyebabnya? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Nah, Pak Guru jelaskan satu persatu ya. Oke, kita coba lihat penyakit pada paru-paru. Nah, pada sistem pernafasan atau paru-paru yakni ada sebagai berikut ya penyakitnya ya. Kita simak satu persatu. Yang pertama ada radang paru-paru, yang kedua ada influenza atau flu burung, yang ketiga ada TBC, yang keempat ada asma, yang terakhir ada coronavirus. Oke, kita coba belajar satu persatu ya. Yang pertama adalah radang paru-paru. Radang paru-paru, pneumonia ya, disebut juga infeksi yang menyerang paru-paru sehingga kantung udara di dalam paru-paru meradang dan membengkak. Dikenal juga dengan paru-paru basah, sebab paru-paru bisa saja dipenuhi dengan cairan lendir, air, atau juga nanah. Semoga kita dihindarkan ya dari penyakit ini. Apa saja sih gejalanya dan penanganannya, Pak? Oke, kita coba simak satu persatu. Penyebab radang paru-paru yakni virus dan bakteri penyebab pneumonia dapat dengan mudah keluar melalui hidung atau mulut saat bersin dan kemudian menginfeksi atau menularkan tubuh yang lain. Risikonya siapa yang sering terkena? Bayi dan lansia ya. Lansia itu orang dengan lanjut usia kira-kira umur 65 tahun ke atas. Yang kedua, sistem tubuh yang lemah. Dan yang tiga, suka merokok. Bagaimana cara penanganannya, Pak? Kita tanya dokter. Penanganannya di radang paru-paru yakni pengobatan dengan minum obat batuk, antivirus, obat penghilang rasa sakit, dan antibiotik. Oke, kita kembali berikutnya. Yang kedua yakni influenza, flu burung. Kita simak penjelasan Pak Dokter dulu ya. Nah, flu burung atau avian influenza, penyakit menular disebabkan virus influenza tipe A melalui unggas. Tahu ya hewan unggas ya? Ada ayam, bebek, burung, angsa, kalkun atau unggas sejenis lainnya. Gejalanya bagaimana? ISPA. Ya, yang kedua ada demam yang tinggi. Yang ketiga sakit tenggorokan, batuk, sering ingus, sakit kepala, lemas, nyeri otot dan radang paru-paru. Penanganannya bagaimana? Penanganan pada flu burung yakni merawat di rumah sakit ya. Kita ngamar di ruangan isolasi untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan yang sesuai dengan gejala dan obat antivirus. Tidak sembarangan tempat, namun kita tuh diisolasi. Ya, semoga kita dijauhkan dari segala penyakit. Oke, kembali. Nah, kemudian yang ketiga ada TBC. Apa itu TBC? Kita simak yuk penjelasannya. Ya, tuberkulosis disebabkan oleh bakteri yang bernama Microbacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru dan tak menutup kemungkinan organ tubuh lainnya seperti otak dan tulang. Gejala yang ditimbulkan biasanya batuk berdahak dan berdarah selama 3 pekan atau 3 minggu, nyeri dada, demam, berat badan turun tiba-tiba, nafsu makan menurun, dan keringat malam, bukan karena udara yang panas. Oke,
Penyebab tuberkulosis adalah sama seperti flu. Tuberkulosis dapat menular melalui udara ketika penderita TB batuk, tertawa, bahkan berbicara. Risiko yang terkena TB yakni orang yang memiliki imun lemah, ya lagi daya tahan tubuhnya itu menurun. Hati-hati. Penanganan tuberkulosis atau TB, pengobatan dengan minum obat OAT biasanya ya, obat anti tuberkulosis. Yang keempat, ada asma. Asma, suatu penyakit berupa penyempitan pada saluran pernapasan. Selain itu, juga disertai dengan nyeri dada akibat terganggunya pasokan oksigen ke jantung. Penyebab asma yakni yang pertama karena keturunan atau genetik dari keluarga. Yang kedua, lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, reaksi alergi makanan. Yang keempat, infeksi saluran pernafasan. Faktor pemicu asma yakni debu, serbuk tanaman, bulu binatang, asap rokok, stres akibat aktivitas yang berat, kelelahan, dan reaksi alergi makanan tertentu. Penanganan pada asma yakni kata Pak Dokter mengenal dan menghindari pemicu asma, yaitu pada saat serangan asma muncul dapat menggunakan beberapa alternatif obat asma inhaler atau nebulizer. Nah, dan yang terakhir ada coronavirus ya, yang baru-baru ini lagi ramai di penjuru dunia. Kita lihat ya. Coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebabkan COVID atau disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang infeksi corona: demam, batuk, kering, dan sesak nafas. Penyebab corona yaitu, insyaallah kalian sudah tahu semua ya, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat menderita COVID, batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID, dan yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita. Ya, kita berbincang-bincang, beraktivitas bersama penderita COVID. Itu penyebab coronavirus. Penanganannya, belum ada obat yang benar-benar efektif untuk saat ini mengatasi infeksi virus corona atau COVID-19. Namun, kita dianjurkan oleh pemerintah Indonesia untuk vaksin COVID yang sudah cukup umurnya anak-anak ya, agar tidak terlalu menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kita berikhtiar dengan cara vaksin COVID. Nah, itulah tadi penyakit-penyakit pada paru-paru dan pengobatannya. Maka sudah selayaknya kita semua menjaga udara agar senantiasa bersih. Jika kita telah menjaga udara bersih, maka kita tidak mudah terserang penyakit. Dan tidak lupa berdoa kepada Allah agar kita senantiasa selalu diberikan kesehatan selalu. Serta memperbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran juga sebagai obat. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada salah. Jangan lupa sholat 5 waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.